Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita mulai dulu dengan basmalah dengan lagu. 1, 2, 3. Dimulai dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan Dirahmati Allah. agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hukum bacaan qalqalah. Karena hukum bacaan qalqalah ini sangat penting untuk kita pelajari. Banyak sekali anak-anak yang berkemajuan pada saat menyetorkan hafalannya atau saat membaca Al-Quran itu masih salah pada pengucapan huruf-huruf qalqalah. Padahal huruf-huruf qalqalah ini kita mudah mengingatnya. Baju di toko ada 5. Namun ketika anak-anak menyetorkan hafalan pada surat-surat pendek, terutama juz 30, kemudian membaca Al-Quran, itu dalam praktiknya itu masih saja salah. Masih menambah huruf selain 5 huruf qalqalah. Baik, kita pelajari hukum bacaan qalqalah agar anak-anak semuanya bisa mengingatnya lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baik, hukum bacaan qalqalah. Qalqalah artinya apa, Mbak Nila? Pantulan. Qalqalah artinya pantulan. Qalqalah artinya adalah dipantulkan atau memantul. Bisa juga dalam bahasa qalqalah artinya getaran, guncangan. Maksudnya adalah getaran pada makhraj pada saat mengucapkan huruf qalqalah yang sukun sehingga terjadi pantulan yang kuat gitu. Apa saja huruf-huruf qalqalah? Ba, jim, terus dal, terus to, qaf, disingkat baju di qalqalah tu qutbu jadin. Ya, kalau Indonesia kita menyingkatnya baju di toko. Ulangi, ba, jim, dal, to, qaf. Aba, aja, ada, ato, ako. Namun pada praktiknya banyak anak-anak yang memantulkan, mengguncangkan, menggetarkan huruf selain huruf qalqalah. Misalnya apa? Padahal go apa masuk 5? Tidak. Kenapa? Go juga dipantulkan. Du harusnya du atau ada lagi da pakai titik, padahal baju di toko yang da ini tidak ada titiknya, yang dal bukan dal. Misalnya dalam surat surat Al-Qadr, bi'idni rabbihim min kulli amr. Padahal di situ danya pakai titik, harusnya tidak dipantulkan, tidak memantul. Bi'idni, bukan bi'idni. Paham? Paham. Kalau dalam Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad dipantulkan atau tidak? Dipantulkan, karena termasuk baju di toko, huruf qalqalah. Baik, hukum bacaan qalqalah dalam tingkatan qalqalah itu ada 2. Qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Meskipun para ulama qiraat membaginya ada yang 4, misalnya akbar, kubro, sugro, dan asgor. Tetapi untuk memudahkan kita sebagai pelajar, kita bagi tingkatan qalqalah ada 2. Qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro apa, Mbak Naila? Qalqalah sugro terjadi apabila ada salah satu dari huruf qalqalah yang ada terdapat dalam sebuah lafal karena berharakat sukun, bukan karena wakaf atau berhenti. Ya, cara mudahnya qalqalah sugro itu terjadi pada huruf-huruf qalqalah yang sukun di
tengah kalimat gitu. Kalau qalqalah kubra Mbak terjadi yang keras. Terjadi apabila salah satu huruf qalqalah yang ada di akhir ayat disukun atau mati karena waqaf gitu ya. Jadi kalau lebih mudahnya qalqalah kubra itu terjadi pada huruf-huruf qalqalah yang sukun di akhir kalimat. Baik, sekarang masuk ke contoh qalqalah sugra. Abwaban 1 2 3. Abwaban. Kemudian wan najmi. Kemudian huruf qalqalah da. Adbaron. Sekarang to. At'amahum. Kemudian qa. Iqra. Nah, sekarang contoh qalqalah kubra. Kasab. Al-buruj. Ahad. Muhito. Wat-tariqa. Baik, untuk lebih memudahkan kita memahami bacaan huruf qalqalah, Pak Dans meminta Mbak Naila untuk membuka surat pendek yang di situ ada contoh bacaan qalqalah sugra maupun qalqalah kubra. Coba dibuka surat yang ada contoh qalqalah sugra dan qalqalah kubra. Coba surat Al-Adiyat. Sudah ketemu? Agak sini Mbak Naila, tidak kelihatan. Baik, gimana ini? Yuk coba Mbak Naila membaca ayat yang pertama. Ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Stop. Nah, mana yang menunjukkan huruf qalqalah? Huruf Dhabha. Ya, dhabha. Tidak boleh dhabha, harus ada pantulannya, dipantulkan, harus ada getaran atau guncangannya. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa asarna bihi naqa'a. Fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Nah, tadi 1 sampai 5 itu ada bacaan qalqalah sugra. Ayat 6 itu sudah mulai qalqalah kubra ya, pada lakanud gitu ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahu bihim yawma idil khabir. Sudah paham Mbak Naila? Hukum bacaan qalqalah? Sudah. Kita ulangi sebentar saja. Hukum bacaan qalqalah artinya dipantulkan atau memantulkan. Huruf-huruf qalqalah ada 5. Apa saja, Mbak? Ba, jim, dal, to, qa. Dan tingkatan qalqalah ada 2. Pertama qalqalah sugra, yang kedua qalqalah kubra. Baik, begitu anak-anakku yang berkemajuan, teorinya mudah tetapi harus dipraktekkan. Ingat, huruf qalqalah hanya 5, tidak lebih. Maka selain ba, jim, dal, to, qa, ini tidak boleh dipantulkan lagi. Mengerti Mbak Naila? Mengerti. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.